Dalam kitab Nurul Yakin, karya Syekh Muhammad Khudori diterangkan pada tanggal 26 Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah mempersiapkan suatu pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk menyerang suatu permukiman di dekat Mu'tah yang dikenal dengan Ibni, tempat terbunuhnya sahabat Zaid bin Haritsah. Turut serta dalam pasukan itu adalah sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, serta Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun, ketika pasukan sudah siap untuk diberangkatkan, Rasulullah mengalami sakit yang semakin gawat. Rasulullah mulai tertimpa sakit keras pada akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah di rumah Siti Maimunah, salah seorang istrinya. Rasulullah mengalami sakit selama 13 hari. Dalam masa itu, ia pun berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain di antara istri-istrinya. Ketika sakitnya mulai gawat, ia meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Siti Aisyah. Ketika Rasulullah mulai tinggal di rumah Siti Aisyah, sakitnya semakin parah. Lalu ia berkata, "Tuangkanlah kepadaku air sebanyak 7 kirbah yang masih sejuk, karena aku akan menengok apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di luar." Kemudian istri-istrinya mendudukkannya di bangku, lalu dituangkan air tersebut kepada dirinya. Setelah merasa cukup, ia mengisyaratkan dengan tangannya supaya mereka menghentikannya. Air itu dimaksudkan dan untuk menurunkan suhu badan yang diakibatkan oleh demam. Panas tubuhnya dapat dirasakan oleh orang yang memegangnya. Ketika Rasulullah tidak dapat keluar rumah untuk mengimami sholat, ia berkata, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk sholat dengan manusia." Ketika orang-orang Ansor melihat bahwa sakit yang diderita oleh Rasulullah kian parah, mereka berkerumun di sekeliling masjid. Sahabat Abbas masuk ke dalam rumah Rasulullah, lalu memberitahukan kekhawatiran semua sahabat terhadap dirinya. Maka Rasulullah keluar seraya diapit oleh sahabat Ali dan sahabat Fadil, sedangkan sahabat Abbas berjalan di depannya. Pada saat itu, kepala Nabi dibalut dan ia berjalan dengan langkah yang lemah hingga duduk di atas anak tangga pertama mimbar. Kemudian orang-orang berebutan menuju ke arah Rasulullah. Rasulullah memuji kepada Allah yang menyanjungnya. Kemudian berkata, "Wahai umat manusia, aku telah mendengar bahwa kalian merasa khawatir akan kematian Nabi kalian. Apakah ada sebelumku seorang Nabi yang diutus Allah dapat hidup abadi, kemudian ia dapat hidup selamanya di antara kalian? Ingatlah, sesungguhnya aku akan dipanggil ke sisinya, dan sesungguhnya kalian pun akan menyusulku. Maka aku berwasiat kepada kalian, berlaku baiklah terhadap kaum muhajirin pertama, dan aku berwasiat kepada kaum muhajirin untuk berlaku baik terhadap sesama mereka. Sesungguhnya Allah telah berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh
dan saling menasehati supaya menaati kebenaran, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Semua perkara itu dapat berjalan berkat izin Allah. Maka janganlah terlambatnya suatu perkara membuat kalian tergesa-gesa melakukannya. Sebab Allah tidak akan menyegerakan suatu perkara karena tergesa-gesanya seseorang. Barang siapa menantang Allah, niscaya dia akan mengalahkannya. Dan barang siapa menipu Allah, niscaya dia yang akan menipunya. Aku berwasiat kepada kalian agar berlaku baik terhadap kaum Ansor, karena mereka adalah orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kalian. Bukankah mereka telah merelakan separuh dari buah-buahan mereka untuk kalian? Dan bukankah mereka telah melapangkan rumah-rumah mereka buat tempat tinggal kalian? Dan bukankah mereka lebih mementingkan diri kalian daripada diri mereka sendiri, padahal mereka sendiri sedang dalam kesusahan? Ingatlah, barang siapa diberi kekuasaan untuk memutuskan suatu perkara di antara dua orang lelaki, hendaknya ia menerima orang yang baik yang tidak bersalah, dan hendaknya ia memberi maaf kepada orang yang buruk yang berbuat salah. Ingatlah, jangan sekali-kali kalian mempunyai dendam kesumat. Ingatlah, sesungguhnya diriku ini merupakan orang yang akan mendahului kalian, dan kelak kalian akan menyusulku. Ingatlah, sesungguhnya tempat bertemu kalian denganku adalah di Al-Haud atau Telaga Kausar. Ingatlah, barang siapa ingin bertemu denganku kelak, hendaknya ia mencegah tangan dan lisannya, kecuali dalam hal-hal yang sudah merupakan keharusan baginya. Ketika kaum muslimin sedang melakukan sholat subuh pada hari Senin, tanggal 13 Rabiul Awal, dan yang menjadi imam sholat adalah sahabat Abu Bakar, tiba-tiba Rasulullah membuka tirai kamar Siti Aisyah, lalu memandang mereka yang pada saat itu sedang melakukan sholat dalam shofnya masing-masing. Melihat keadaan itu, Rasulullah tersenyum. Maka sahabat Abu Bakar mundur untuk meneruskan sholatnya bersama shof yang paling depan, karena ia menduga bahwa Rasulullah keluar untuk melakukan sholat. Hal ini hampir-hampir membuat kaum muslimin terfitnah dalam sholat, karena mereka gembira melihat Rasulullah. Tetapi Rasulullah ternyata mengisyaratkan dengan tangannya supaya mereka meneruskan sholatnya bersama sahabat Abu Bakar. Setelah itu, ia kembali memasuki kamarnya dan menutupkan kembali tirai kamarnya. Sebelum memasuki waktu duha, Rasulullah telah dipanggil ke sisinya dan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal itu terjadi pada hari Senin tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 683 Masehi. Dengan demikian, usia Rasulullah adalah 63 tahun lebih 3 hari berdasarkan perhitungan tahun Komariah, atau 61 tahun 84 hari berdasarkan perhitungan tahun Syamsiyah.
Wallahu a'lam bishawab.